nggak jelas. Saya malas deh kalau misalnya kayak gini, Mbak. Akhirnya suaminya pulang, dia nggak ada kan? Ya jangan nyalain saya terus sih. dong. Dia nyalain saya. Mbak ini nggak pernah dengerin saya kalau ngomong sih, Mbak. Dia kan istrinya seharusnya lebih jagain suaminya. Jangan suaminya Ya udah, saya bener, disalahin. Saya juga heran, bingung. Iya, Dia kenapa? perempuan nggak jelas begitu. Oh, lu ngikutin Mas Ardi? Kemana? Rumah kosong? Lah, kenapa nggak bilang dari tadi? Kita tuh nyariin, tau nggak? Ya udah lo Sherlock, gua kesana sekarang ya. Iya. Mbak, jadi ternyata tim kita tuh ada yang standby dari tadi di rumah Mas Ardi. Dan dia Mas Ardi katanya pergi sama beberapa orang gitu ke rumah kosong. Nah, ngapain dia ke rumah kosong? Coba kita cari, Mbak. Iya, udah kita sekarang ke sana. Yaudah, Mbak. Kita coba cari ke rumah kosong. Yuk, semua yuk. Ini di sini, Bu. Ini bener nggak sih? Benar. Rumah ini? Iya benar. Tapi enggak. Ada orang tanya aja. Bu, Assalamualaikum. Salam. Bu mau nanya di ini ada yang tinggal nggak ya Bu di sini? Kosong. Kosong. Iya. Bu mau tadi saya dapat kabar dari teman saya kalau ada Pak Ardi ke sini, ke daerah sini. Dia bilang rumah kosong. Berarti ini ya? Iya. Ini saya bingung soalnya masuk lewat mana? Sini nih. Depan. Ini. Oh iya tuh ada pintu. Oh ya udah kalau gitu. Makasih ya Bu ya. Makasih Bu. Tapi ini rumah kosong loh. Lu kemana tuh? Kok malah masuk tempat kayak begitu? Kayak kebun gitu nggak sih? Coba buka aja deh, Mbak. Saya penasaran, Mbak. Buka aja deh. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa yang naruh di sini? Pasti perempuan itu ya, istri kamu. Kenapa sih? Kamu masih bagus-bagusin istri kamu aja. Bilang kalau dia kelakuannya Mbak. bejat, bilang. Kamu bukannya syukur alhamdulillah kok malah dimarahin sih Mbak? Ya lihat aja, saya nggak habis pikir kenapa Hardi ada di sini, Tapi ada lagi saya. ngaji. Emang itu perempuan licik. Mas Ardi tadi jalan. kesini sama siapa? Ya ini lagi ngapain Pasti sih? kelakuan istrinya. Apa maksudnya coba? Iya emang apa yang salah sama tempat ini? Mungkin emang udah lama nggak ditinggalin tapi masih tetap. Ya kenapa? Oh, iya kok. Sengaja kayak disingkirin dia supaya bebas dengan laki-laki lain istrinya. Bener-bener saya nggak ngerti dengan kelakuan Ya istrinya. Allah. Aduh. Mas tadi sama siapa? Aduh, gue bingung juga kalau nanya nggak ada. Ya makanya percuma kita tanya juga nggak ada jawaban, nggak bisa jawab. Ya tapi bukan berarti harus dimarahin kayak gini Mbak. Harusnya juga syukur alhamdulillah dong Mbak ketemu sekarang. Pak. Jadi kenapa? Pak dia mau sering kesini Pak. Sering kesini Iya sama Sardi buat tenangin diri gitu. buat. Sama teman-temannya. Oh ya ampun. Tapi kan bisa jadi suruhan si Rahmi. Coba kita tanya sama Mas Ardi. Mas Ardi masih bisa dengar kan Mbak walaupun nggak bisa ngomong. Mas, tadi yang teman saya bilang bener nggak? Mas kesini buat tenangin diri. Di antar teman-teman Mas. Itu di sana ada rumah kan? Itu bener ke rumah kan? Ngapain dia di tempat kayak begini? Itu pertanyaan gue kan suaminya nggak ada di rumah. Ngapain dia datang ke tempat kayak begini? Gua nggak berpikir lah. Belum ada nelfon. Halo ya? Yo, Pak, lu di mana? gue ini udah ketemu sama Mas Ardi. Dia lagi ngaji gitu ya ternyata. Udah ketemu? Udah. Lagi ngaji? Iya, apa gue bawa pulang aja? Iya udah, alhamdulillah deh. Lo ini di mana? Iya, gue tadi ngikutin kan. Gue pikir dia mau nyari suaminya, tapi dia malah masuk ke apa ya ini ya? Kayak kebun gitu, terus di dalamnya ada rumah. Iya kayak rumah tua gitu. Loh. Cuma di tengah kebun gitu. Ya udah gini. Bilang kayak rumah dukun. Rumah dukun. Lo, Serius, Pat? Yaudah, gini aja. Gue Sherlock langsung kesini aja ya. iya udah. Yuk. Lo dengar sendiri kan barusan? Mereka ke rumah, tapi kayak di dalam kebun gitu. Kita langsung ke sana aja sekarang ya. Tapi ini Pak Mas Hardi gimana, Pak? iya Mas Ardi, tolong dong tim, ntar urusin dulu Mas Ardi bisa nggak? Ya, Soalnya ini agak buru-buru ya. Itu ya Hardi ya Mas, sebentar nanti ya. sama tim saya ya Mas ya. Yaudah yuk, Bu.
Tolong dong, tolong cepetan. Mana sih? Maria mana sih? Kok gue nggak lihat ya? Sebelah kanan ini gang biasa. Ada Maria nggak? Ada. Ya udah samperin aja ya. Ya, udah. Ya. Mbak itu tuh mbak. Gawat. Tadi Rami gue ikutin dia nanti di sini. Gawat, si Karena Rami. mereka masuk sini. Bosnya Makanya aja tuh. didukunin. Bosnya didukunin. Iya, dia kan perempuan licik. Jangan suzon dulu, bahkan kita nggak tahu Udah mereka lepas ngapain di dia, sini. dia si Rami itu perempuan licik. Ayo, cepet. Mbak. Tapi kan kita nggak tahu mereka di sini ngapain, Mbak. Aduh, makan mobil. Sudahlah, saya negor langsung si Rami. Mbak. Ya Allah. Perempuan, apa yang kamu ada di sini? Ah, ternyata gara-gara laki ini kamu sampai ninggalin suami kamu ya? Tapi suami kamu sih di rumah aja nggak ada. Mbak, ada caranya dong kalau mau nanya sama orang tuh nggak kayak gini, Mbak. Saya jadi malu nganterin Mbak kayak gini caranya, Mbak. Ya habis saya makin nggak ngerti sama dia. Ya kan apa-apa nggak harus pakai emosi, Mbak. Aku percuma jelasin apa-apa sama kamu, Mbak. Selalu nggak percaya. Ya jelasin. Jadi kalian dari tadi saling nuduh. Kalau kayak begini nggak akan ketemu jalan keluarnya. Mbak nuduh dia. Mbak juga nggak terima dituduh. Cuman kalian cabut-cabutan Saya lari-larian. udah jelasin ya. Tadi saya kesini nganterin Pak Lukman bos saya. Pak Lukman itu butuh pengobatan alternatif. Jadi bener, Mbak cuma nganter Pak Lukman di sini berobat. Pak Lukman itu Bohong. bos saya. Mbak, dengerin dulu dong, Mbak. Selalu nggak percaya dan nuduhnya yang enggak. Saya simpenan lah, saya inilah, saya inilah. Perempuan. Jadi percuma Perempuan. saya. Kamu bisa ngurusin bos kamu. Suami kamu sendiri nggak pernah diurusin. Apa pernah dikasih obat, dikasih makan? Saya kerja untuk keluarga saya. Apa Mbak tahu suami saya nggak bisa nyari nafkah, itu siapa yang nafkahin kalau bukan tapi- saya? Selalu salah Terus paham. gimana dengan Ini suami masalah. kamu? Udah, emang nggak salah. Suami kamu Mbak, gimana? bisa nggak sih Mbak dijaga omongannya lagi bulan puasa Saya gini? udah lelah juga ngurusin perempuan ini. Ya tapi kan nggak gini, Mbak. Suami Mbak di sini. Ya, kalau lagi Ya udah lah, orang kan punya urusan juga. Kalau caranya kayak gini emang kita salah. Rami, Mbak Rami, kita bicara bentar, Mbak Rami. Rami, Udah, gimana? udah lah, emang kita salah. Udah, Mbak, udah biarin aja, Mbak. Orang kan punya kerjaan lain, gak kayak gini caranya. Kenapa sih gak ada yang dengerin dari tadi? Lihat aja bisa kita ditinggal Mbak, sekarang. kalau Mana caranya kayak penjelasannya? gini emang salah. Saya kan gak setuju dari tadi. Kita cegat lah apa segala macem. Ya, jadi harusnya gimana? Buktinya kita mau penjelasan, dia pergi dari tadi, kita ditinggal. Gimana Mbak, jelas? Gini, yang penting kita udah dapet poin di sini. Ternyata Mbak Rami itu kesini cuma nganter bosnya buat berobat di sini. Nah terus gimana dengan suaminya? Mbak tadi nggak lihat suaminya. Suaminya kan lagi ngaji, kita lihat sendiri. Ya sudah kalau gini saya udah lelah, tahu nggak? Udah capek saya. Ya udah gini biar semua tenang. Ini kita ikutin lagi aja dia kemana, oke? Kalau emang mau nganter Pak Lukman pulang, ya udah kita pasti ketemu kan di sana. Oke, saya juga mau tahu. Yaudah, Yaudah, terserah deh. daripada kita ribut sini, yuk. Saya harus telepon Mbak Asih dulu ya. Mbak, ntar Mbak kita ikutin mobil aja dulu deh, Mbak. Ya saya harus kasih tahu dia. Ya sekarang Mbak mau ngasih tahu Mbak sih buat datang kemana, karena kita kan nggak tahu ini mau kemana dia. Masuk rumah. Mbak, rumah siapa lagi nih Mbak? Nggak tahu ini rumahnya gede banget ya. Jangan-jangan rumah bosnya tadi. Aduh, saya tambah nggak ngerti deh. Tunggu ya Mbak, saya telepon adik saya dulu ya. Ya udah kasih tahu aja, suruh kesini aja sekalian Mbak. Oke. Nah, Mbak sih kan tadi minta tolong sama kita juga kan, biar Halo? dia juga lihat nih. Sini Mbak, biar saya ngomong Mbak. Halo, Mbak sih. Iya ini tadi kita ngikutin Mbak Rami. Terus nggak tahu ke rumah siapa, ini rumah gede banget. Kayaknya Mbak Tuti juga nggak tahu ini rumah siapa. Mbak di mana sekarang? Sama Flori. Ya udah Mbak kesini aja berdua sama Flori. Ntar saya Sherlock ya. Iya. Ya udah. Mbak cepet Mbak. Iya cepetan Mbak. Udah, assalamualaikum. Nah kan bener kan? Tuh dituntun kan? Iya. Ini pasti rumahnya Pak Lukman nih, bosnya tadi tuh.
Bentar dulu, Mbak, bentar dulu. Itu dulu. Keburu dia masuk, Mbak. Mbak. Ayo deh. Hei, selalu menghindar. Oh, di sini sama dia lagi ini orang laki. Oh, ini rumahnya. Bagus. Pantesan kamu nggak betah di rumah, nggak mau ngurus suami kamu. Ternyata udah Mbak, ini rumah kita kan bagus. nggak tahu rumah siapa. Ya bikin nggak jelas, jelasin dong. Tunggu, Mbak. Nah, sebentar. Sebenarnya Mbak Rahmi ini, kami yang meminta dia untuk menjadi supir kami. Supir. Jadi Mbak Rahmi ini supir di sini, Pak. Iya, Mbak. Karena selama ini kami nggak percaya sama supir yang lama-lama itu. Kami sama sekali tidak percaya. Itu semua cuma ngomong kosong, cuma nutup-nutupin akal bulus kalian. Diam kamu. Mohon maaf, Ibu Rahmi ini udah baik banget, Bu. Saya terima dia karena saya merasa kasihan dia suaminya stroke, dia butuh biaya untuk anaknya buat kehidupan, Bu. Kehidupan sekarang sulit, Bu. Nggak mungkin, Bu, dia nggak sayang sama suami sama anaknya. Ini cuma ibadah doang, Bu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nggak mungkin. Ibu mana tahu dia pergi berdua. Ibu kan di rumah. Mana ibu tahu kelakuan yang dia lakukan di luar rumah. Terserah Mbak, sekarang Mbak mau percaya atau enggak silakan. Yang jelas Pak Lukman sama Bu Lukman udah ngasih penjelasan bahwa saya di sini benar-benar kerja untuk keluarga saya. Coba dari dulu kamu jelasin. Jangan saat ini Mbak aja. selalu marah-marah. Saya mau menjelaskan selalu dipotong dengan ucapan Mbak yang tuduhan Mbak yang enggak. Kalau saya Saya datang, Mbak. selingkuh, saya ini Kalau saya datang bekerja. kamu tinggal. Saya datang kamu tinggal. Mana pernah saya dapat penjelasan? Mbak, ini maaf nih, jadi nggak enak kan ribut di depan Lihat tuh rumahnya kelakuan Pak mama Lukman. kamu tuh. Kamu lihat tuh kelakuan mama kamu tuh, yang udah selingkuh. Apa anak saya bawa? Enak. Ya. Iya, anaknya. Anaknya yang pesantren. Pesantren sebelah. Coba tanya, kamu pernah nggak ditengok sama ibu kamu? Diurus nggak sama ibu kamu? Nah, kamu masih percaya kan sama Mama? Si mama, aku sayang sama mama. Tante, Tante dengerin dulu penjelasan aku. Tante udah puas belum menyiksa keluarga aku? Tante udah puas belum? Tante udah puas belum bikin papa aku stroke? Sayang sama Tante tuh cuma sayang sama kamu, sama papa kamu. Papa aku stroke gara-gara Tante. Kamu tuh nggak tahu. Iya, papa kecelakaan habis berenang sama tante ini, Kakak. Bohong, anak kecil kamu mau tahu Mbak, apa? ini yang benar yang mana sih, Mbak? Masih mau ngelak, Mbak. Mbak masih mau tetap menyalahkan Tante saya. tuh cuma sayang sama kamu, sama papa kamu yang udah telantarin sama mama kamu. Mbak, tolong deh jujur di sini. Barusan ponakan Mbak sendiri yang ngomong kayak gitu. Ini yang benar yang mana sih, Mbak? Kita udah ngerasa aneh dari awal, soalnya nggak ada yang benar. Memang dia Mbak, mereka berdua ini selalu merusak rumah tangga saya. Saya selalu difitnah. Saya keluar malam, saya kerja. Saya pagi keluar, memang nggak ngurus suami kalau pagi. Tapi malam saya pulang kerja, semua saya rapiin. Bohong. Tante udah puas belum menyiksa keluarga saya, Tante. Kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Tante yang harus diam. Dek. Mbak tadi bilang bohong, emang Mbak pernah lihat langsung waktu Mbak Rahmi ini datang ke rumah ngurus keluarganya? Anak kecil ini mana tahu? Mamanya pergi, papanya stroke. Mana tahu siapa yang ngurus? Bentar dulu, Mbak saya tanya selalu Mbak. berpikiran kotor sama saya. Mbak, saya tanya Mbak ini, Mbak pernah datang ke rumahnya? Pernah ngeliat langsung Mbak Rahmi ngurus keluarganya? Ya udah sekarang gini, biar Mbak berdua puas. Saya akan mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Maaf, saya mulai sekarang pengen berhenti aja kerja daripada saya jadi fitnah. Keluarga saya berantem terus, saya capek Pak. Capek pikiran, capek tenaga, tapi saya nggak dihargai. Saya selalu dituduh selingkuh sama Bapak. Saya tidak mengizinkan kamu keluar. Saya tetap mengharapkan kamu tetap di sini ya. Selesaikan dulu aja masalahnya. Baik Pak, terima Saya kasih banyak beristirahat Ibu dulu. sama Bapak ya. Saya minta maaf banget Pak.
Bapak sama Ibu silakan istirahat aja ya Bu ya. Iya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu Semoga ya. tetap terus Iya, terlaksana, amin. beres Terima kasih. urusannya. Maaf ya Pak, Bu jadi ngeganggu. Maafin Mama ya Nak ya. Mama lakukan semua ini buat kamu, buat Bapak, dan buat keluarga kita supaya keluarga kita berkecukupan. Papa kan sakit. Kalau memang ini kerjaan yang halal, Mbak nggak perlu berhenti, Mbak. Apalagi tadi Pak Lukman udah bilang kan, kalau Mbak dipertahanin di sini. Saya udah terlalu kenyang dituduh selingkuh, dituduh yang enggak jadi perempuan lama. Tapi kan udah jelas tadi Mbak buktinya kalau misalnya dari majikan Mbak sendiri yang ngomong kalau mereka percaya sama Mbak sebagai, maaf ya Mbak, supirnya. Ya, apalagi tadi ada istrinya Pak Lukman sendiri yang ngomong kalau ternyata semua ini nggak kebukti kan. Kok nggak pada diem? Gara-gara Mbak nih. Ya karena saya butuh penjelasan dari dulu. Setiap saya mau Ya, menjelaskan sama Mbak Ya, nggak sekarang udah jelas ya udah mau apa lagi? Jadi Mbak selama ini minta tolong sama kita. Mama, Tante, ini Mama saya stroke gara-gara Tante. Lihat. Saya lakuin ini semua untuk keluarga kita. Supaya anak kita bisa sekolah. Mas juga bisa cepat sembuh untuk pengobatan semuanya. Sekarang terserah Mas saja. Biar kakak-kakak berdua puas. Dia selalu menyalahkan saya dan nuduh saya selingkuh dari Mas. Saya masih sayang sama Mas. Kalau Mas mau ceraiin saya silakan, saya rela Mas, saya ikhlas. Mbak ini depan anak loh, kok ngomong gitu Mbak? Wah, nggak mau kuat. Mati dibelain. Tahu diri anak sama bapak samanya. Mbak Asin, Mbak Tuti. Mbak, dari awal bisa dibilang kita sebenarnya salah kan. Kita ngebantu orang yang salah. Gue bingung ya, motivasi mereka berdua tuh apa sih buat misahin keluarga adiknya? Apa karena mau nutupin kesalahannya karena adiknya sekarang kayak gini tuh kan karena lo denger sendiri kan tadi anaknya bilang. Ya udahlah, yang penting sekarang semua kejawab kan, semua udah dijawab jelas, kita udah tahu yang sebenarnya terjadi. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatih Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu keterangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Jadi di sini dalam kehidupan kita diperintahkan melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Karena saat kita mau melihat yang lebih di bawah kita keadaannya, itu lebih bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Shadaqallahul azim. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan? Nikmat Allah begitu luar biasa. Apakah kita mau mendustakan nikmat Allah? Na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.